Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, need to introduce myself. My name is Dina Amelia. You can call me Dina. I'm from kelas manajemen 25B, NPM 254111144. Here, I will explain the second material in the Introduce to Management about inovasi manajemen. Inovasi manajemen merupakan bagian penting dari fungsi pengembangan suatu organisasi. Secara umum, inovasi manajemen itu adalah proses penciptaan dan penerapan ide, metode, kebijakan, atau praktik baru dalam kegiatan manajerial untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut Gary Hamel, tahun 2006, inovasi manajemen adalah perubahan yang secara signifikan itu mengubah cara manajer untuk melakukan pekerjaan mereka dan memberikan keuntungan berkelanjutan bagi suatu organisasi. Jadi inovasi manajemen itu bukan hanya menciptakan produk baru, tetapi mengubah cara organisasi itu dikelola agar lebih efisien, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Adapun beberapa tujuan inovasi manajemen itu adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pembaruan cara berpikir dan bertindak dalam suatu pengelolaan. Secara lebih rincinya, tujuannya itu beberapa meliputi yang pertama, itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Lalu yang kedua, itu mendorong kreativitas dan partisipasi karyawan. Lalu yang ketiga, itu menyediakan strategi baru dalam menghadiri perubahan lingkungan bisnis. Lalu yang keempat, itu mengoptimalkan pengguna teknologi dalam proses manajerial. Lalu yang kelima, itu meningkatkan daya saing dan berkelanjutan organisasi. Lalu adapun jenis-jenis inovasi manajemen sendiri. Itu yang pertama, inovasi produk atau yang biasa kita sebut dengan product innovation. Itu adalah penciptaan dan pengembangan produk baru, baik berupa barang maupun jasa yang memiliki nilai tambah dan berbeda dari produk sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih baik. Lalu yang kedua itu ada inovasi proses atau process innovation, di mana perubahan dalam prosedur atau metode kerja untuk meningkatkan efisien. Contohnya itu seperti penerapan sistem kerja digital untuk mengurangi dokumen manual. Lalu yang ketiga itu ada inovasi organisasi atau organizational innovation, di mana perubahan dalam struktur, budaya, atau sistem organisasi. Contohnya seperti penerapan sistem kerja fleksibel atau yang biasa disebut dengan hybrid work. Lalu yang keempat itu ada inovasi strategis atau strategis innovation, di mana penciptaan strategi baru yang membuat organisasi lebih unggul dari pesaingnya. Contohnya itu seperti strategi Blue Ones yang menciptakan pasar baru yang belum digarap oleh pesaing. Lalu yang kelima itu ada inovasi kepemimpinan atau leadership innovation, di mana perubahan dalam gaya kepemimpinan yang mendorong kreativitas dan kolaborasi. Contohnya itu seperti pemimpin yang menerapkan transformation leadership. Yang keenam itu ada inovasi teknologi manajerial atau managerial technology innovation, di mana pemanfaatan teknologi modern dalam fungsi manajemen. Contohnya itu seperti penggunaan sistem ERP, HRIS, atau AI untuk pengambilan keputusan. Selain itu, ada juga proses inovasi manajemen, di mana agar inovasi manajemen ini berjalan efektif. Ini diperlukan beberapa tahapan secara sistematis. Yang pertama, itu ada identifikasi masalah dan peluang. Dan yang kedua, itu ada pengembangan ide inovatif. Lalu yang ketiga, itu ada pemilihan dan perencanaan ide yang terbaik. Yang keempat, itu ada implementasi inovasi. Lalu yang kelima, itu ada evaluasi dan pengendalian. Adapun beberapa kendala umum yang sering terjadi dan muncul dalam penerapan inovasi manajemen. Beberapa di antaranya itu yang pertama ada resistensi terhadap perubahan dari karyawan atau manajemen lama. Yang kedua itu ada kurangnya dukungan manajerial atau sumber daya. Yang ketiga itu kurangnya pahaman terhadap teknologi baru. Lalu yang keempat itu ada kegagalan komunikasi dan juga koordinasi. Lalu yang kelima itu ada keterbatasan dana atau fasilitas.
Selain itu, ada pun manfaat dari inovasi manajemen. Beberapa di antaranya, yang pertama, itu menghemat waktu, biaya, dan tenaga melalui metode baru. Yang kedua, itu meningkatkan hasil kerja karyawan dan organisasi. Yang ketiga, itu mendorong munculnya ide dan solusi baru. Yang keempat, itu membuat organisasi lebih unggul dari pesaing. Lalu yang kelima, itu memudahkan organisasi menyesuaikan diri terhadap perubahan eksternal. That concludes the introductory material on management innovation in summary. To this, manager must not only be able to manage, but also turn creative and innovative to lead their organization to success. Sekian penjelasan dari saya tentang inovasi manajemen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.